Pernahkah Anda berpikir bahwa hidup Anda mungkin ditentukan dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur? Kedengarannya aneh, bukan? Bagaimana hal sesederhana itu bisa mengubah arah hidup Anda sepenuhnya? Namun, itulah yang ditemukan Napoleon Hill dan hingga kini masih diabaikan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang bangun dan langsung terjebak dalam siklus otomatis tanpa disadari. Alarm berbunyi, tubuh terasa berat, dan bahkan sebelum menarik napas panjang, mereka sudah tenggelam dalam kekhawatiran, bermain ponsel, membaca pesan yang mengganggu konsentrasi, atau memikirkan tekanan pekerjaan yang bahkan belum dimulai. Rasanya seolah-olah hari telah dimulai dengan mengalahkan Anda, alih-alih Anda yang memulai hari dengan kemenangan. Berapa kali hal ini terjadi pada Anda? Berapa kali Anda membuka mata dan dalam beberapa menit kemudian sudah merasa lelah, stres, seperti dikejar waktu sejak detik pertama? Inilah bahaya autopilot. Itu adalah bangun tidur dengan bereaksi terhadap dunia, alih-alih menciptakan dunia Anda sendiri. Dan yang paling menakutkan adalah ketika Anda terbiasa dengan hal ini, Anda bahkan tidak menyadari betapa banyak kekuasaan yang Anda serahkan. Sains pun mengkonfirmasi risiko ini. Studi dari Harvard Business School menunjukkan bahwa suasana hati dan kejernihan mental di pagi hari cenderung berulang sepanjang hari, menciptakan efek domino. Artinya, jika Anda bangun dalam keadaan bingung, cemas, dan terputus dari diri sendiri, Anda akan sulit untuk kembali fokus. Dan disinilah kunci yang hampir tidak pernah dibicarakan. Menit-menit pertama di pagi hari berfungsi seperti lensa. Lensa ini dapat memperbesar hal terbaik dalam diri Anda atau dapat mendistorsi pandangan Anda, membuat Anda melihat seluruh hari sebagai pertempuran yang telah kalah. Pertanyaannya adalah, lensa macam apa yang Anda pilih? Napoleon Hill belajar hal ini dengan susah payah di masa mudanya. Setelah kehilangan ibunya di usia muda, ia mengalami masa-masa sulit secara emosional dan finansial. Ia harus bekerja di tambang batu bara Virginia, menghadapi pekerjaan yang berat, kotor, dan melelahkan. Ia bisa saja menghabiskan sisa hidupnya mengeluh tentang ketidakadilan, tetapi ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Hill mulai menggunakan jam-jam pertama di pagi hari untuk memvisualisasikan tujuan kecil, menyelesaikan bacaan, menulis beberapa paragraf, atau sekadar memikirkan apa yang ingin ia raih di luar tambang. Ia menyadari bahwa ketika ia memulai hari dengan berpegang pada apa yang dapat ia ciptakan, alih-alih hanya pada apa yang ia derita, beban itu berkurang dan harapannya tumbuh. Itu bukan sihir, melainkan pilihan. Sekarang berhentilah sejenak dan renungkan. Berapa kali Anda mendapati diri Anda mengulang-ulang kalimat seperti "saya tidak punya waktu"? Ini bukan untuk saya, hidup saya tidak akan berubah di pagi hari. Sadarkah Anda bahwa kata-kata ini, meskipun diucapkan secara tidak sadar, sudah memprogram otak Anda untuk percaya pada kekalahan? Hal ini terjadi karena otak manusia, terutama pada menit-menit pertama setelah bangun tidur, berada dalam keadaan lebih reseptif yang dikenal sebagai gelombang alfa. Ini seperti tanah subur yang menunggu benih. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menanam benih ketakutan atau benih keberanian? Bayangkan dua orang, satu bangun tidur, mengambil ponsel, dan dipenuhi dengan berita buruk. Yang lain bangun tidur, menarik napas dalam-dalam, menuliskan tujuan kecil untuk hari itu di atas kertas, dan memikirkan sesuatu yang membuatnya bersyukur. Menurut Anda, siapa yang akan memiliki kejernihan lebih untuk menghadapi tantangan? Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebab dan akibat. Dan inilah sebuah pertanyaan. Apakah Anda benar-benar mengendalikan hari Anda? Atau Anda hidup dalam skenario yang dituliskan dunia untuk Anda? Karena ketika Anda bangun dengan bereaksi terhadap pesan,
tagihan, masalah, dan hal-hal mendesak, Anda pada dasarnya menyerahkan kunci pikiran Anda kepada orang lain. Bahaya autopilot adalah ia mencuri hidup Anda tanpa Anda sadari. Ia membuat tahun-tahun berlalu dan Anda tetap terjebak dalam rutinitas yang sama, mengeluh tentang hal yang sama, tanpa menyadari bahwa semuanya bermula dari keputusan pertama di hari itu. Bangun sebagai penguasa diri sendiri atau sebagai tawanan kesibukan. Napoleon Hill mengatakan bahwa setiap pagi adalah negosiasi diam-diam antara disiplin dan rasa takut Anda. Dan ketika Anda memilih untuk menyerah, meskipun hanya pada hal kecil seperti menekan tombol tunda alarm, Anda tidak hanya kehilangan beberapa menit tidur, Anda juga mengirimkan pesan ke otak Anda, "Saya tidak sedang memimpin." Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika Anda mulai besok dengan melakukan sesuatu yang berbeda, sekecil apapun, seperti bangun tanpa ragu-ragu, menarik napas dalam-dalam, memikirkan siapa diri yang ingin Anda jadi, dan mengambil langkah sekecil apapun ke arah itu? Kedengarannya sedikit, tetapi perubahan awal ini dapat memprogram ulang sepenuhnya cara Anda memandang sisa hari itu dan dalam jangka panjang cara Anda memandang hidup Anda. Ada sebuah rahasia yang membedakan orang biasa dengan orang yang meraih hasil luar biasa. Melakukan sesuatu yang sulit segera setelah bangun tidur. Dan ketika saya mengatakan sulit, saya tidak berbicara tentang mendaki gunung atau berlari maraton. Saya berbicara tentang pilihan kecil yang membutuhkan usaha, disiplin, dan keberanian. Tindakan sederhana menghadapi sesuatu yang tidak nyaman di pagi hari mengirimkan pesan yang kuat ke pikiran Anda. Saya tidak lari dari tekanan. Saya tumbuh bersama tekanan. Pikirkan berapa kali Anda menunda tugas karena terlihat membosankan atau tidak nyaman. Panggilan telepon yang perlu Anda lakukan, latihan yang telah Anda janjikan untuk dimulai, pengaturan keuangan yang selalu Anda tunda hingga besok. Masalahnya adalah semakin Anda menunda, semakin hal-hal kecil ini berubah menjadi monster di kepala Anda. Dan ketika Anda memulai hari dengan menghindari tanggung jawab ini, Anda memprogram otak Anda untuk percaya bahwa melarikan diri adalah aturannya. Itulah mengapa memulai dengan sesuatu yang sulit memiliki kekuatan yang besar. Itu seperti membalikkan kunci dari rasa takut menjadi keberanian sejak dini. Napoleon Hill mengatakan bahwa pikiran itu seperti otot. Jika Anda melatihnya untuk mencari kenyamanan, ia akan meninggalkan Anda pada saat krisis. Tetapi, jika Anda melatihnya untuk menghadapi ketidaknyamanan, ia akan menjadi sekutu terbesar Anda. Ini tidak berarti hidup dalam penderitaan, tetapi membiasakan diri untuk memenangkan pertempuran internal kecil. Bayangkan bangun dari tempat tidur dan alih-alih mencari alasan untuk menunda hari, Anda langsung terjun ke sesuatu yang membutuhkan usaha. Mandi air dingin, misalnya. Pikiran menolak, tubuh menolak, tetapi ketika Anda keluar darinya, Anda keluar dengan perasaan bahwa Anda telah mengalahkan musuh. Kemenangan kecil ini berlipat ganda dan menyebar ke semua area lain di hari itu. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan terjadi jika setiap hari keputusan pertama Anda adalah sebuah kemenangan? Tidak masalah seberapa besar kesulitannya, yang penting adalah identitas yang Anda perkuat. Karena setiap kali Anda mengatasi hambatan, Anda mengatakan pada diri sendiri, "Saya adalah seseorang yang bertindak, bukan seseorang yang lari." Contoh praktisnya tidak kurang. Bisa jadi menulis satu halaman proyek Anda meskipun Anda tidak ingin melakukannya. Bisa jadi merapikan sebagian rumah yang telah Anda tunda selama berbulan-bulan. Bisa jadi pergi berjalan kaki meskipun Anda malas. Ini kurang tentang apa yang Anda lakukan dan lebih tentang siapa Anda ketika melakukannya. Dan jika Anda berpikir dengan baik,
Ini berlaku untuk semua orang. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang selalu mengatakan, suatu hari nanti saya akan, tetapi tidak pernah memulai hanya karena mereka menunggu momen yang tepat? Yang benar adalah momen yang tepat itu tidak ada. Mereka yang berhasil tidak menunggu motivasi datang, mereka menciptakan motivasi melalui tindakan. Steve Jobs, misalnya, memiliki ritual pagi yang mungkin tampak sederhana, tetapi sangat menantang. Ia melihat dirinya di cermin dan bertanya, apakah jika itu adalah hari terakhir hidupnya, ia ingin melakukan apa yang akan ia lakukan? Dapatkah Anda membayangkan beban pertanyaan itu? Tidak nyaman, tidak mudah, tetapi justru konfrontasi harian inilah yang membuatnya tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Sekarang, pikirkan tentang diri Anda. Apa sesuatu yang sulit Anda? Mungkin bangun lebih awal, mungkin berhenti memeriksa ponsel segera setelah bangun tidur, mungkin menghadapi latihan yang selalu Anda hindari. Apapun itu, ketika Anda melakukan itu di awal hari, Anda menciptakan efek beruntun. Rasanya seolah-olah setiap keputusan berikutnya dipengaruhi oleh kemenangan pertama ini. Studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa ketika seseorang memulai hari dengan pilihan positif dan sulit, kemungkinan untuk mempertahankan disiplin sepanjang jam berikutnya meningkat secara signifikan. Dan inilah inti permasalahannya. Ini bukan tentang mandi air dingin, lari, atau halaman yang ditulis. Ini tentang identitas yang Anda bangun. Sebuah identitas seseorang yang tidak mundur dari tekanan, tetapi yang menjadi lebih kuat dengan tekanan tersebut. Inilah tepatnya mentalitas yang membedakan mereka yang hidup dengan bereaksi dan mereka yang memutuskan untuk memimpin hidup mereka sendiri. Kata-kata pertama yang Anda ucapkan saat bangun tidur bukanlah sekadar kalimat yang terpisah. Mereka adalah benih yang mulai membentuk lahan pikiran Anda. Kebanyakan orang bangun tidur dengan mengucapkan hal-hal seperti, "Saya lelah, hari ini akan sulit, lagi-lagi hari yang berat." Dan tanpa disadari, mereka sudah memprogram otak mereka sendiri untuk mengkonfirmasi hal itu sepanjang hari. Tubuh menurut, energi menurun, dan semuanya tampak berkonspirasi melawan. Rasanya hampir seolah-olah hari itu telah dikutuk bahkan sebelum dimulai. Tetapi ada pilihan yang dapat membalikkan keadaan ini. Ucapkan kehidupan, bukan kekalahan. Ketika Anda bangun dan menyatakan dengan lantang kalimat-kalimat seperti, "Hari ini saya akan menciptakan peluang. Saya memiliki energi. Saya mampu." Anda tidak hanya mengelabui diri sendiri, Anda juga melatih alam bawah sadar Anda. Dan alam bawah sadar tidak membedakan apakah apa yang Anda katakan itu benar atau tidak. Ia hanya mencatat dan mulai bertindak sesuai dengan pengulangan. Ini seperti memprogram komputer. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang yang selalu mengatakan, "Saya selalu sial," selalu menemukan lebih banyak masalah? Dan seseorang yang mengulangi, "Saya akan menemukan cara," hampir selalu menemukan jalan keluar? Ini bukan kebetulan. Ini adalah pemrograman mental yang sedang bekerja. Napoleon Hill mengetahuinya. Bahkan selama depresi besar di Amerika Serikat, periode di mana jutaan orang terbenam dalam ketakutan, ia dipanggil untuk membantu membangun pesan-pesan yang dapat mengangkat moral penduduk. Bersama Presiden Franklin Roosevelt, ia berpendapat bahwa kata-kata keberanian yang diulang terus-menerus dapat membangkitkan harapan seluruh bangsa. Dan bukankah itulah yang terjadi pada Anda dalam skala individu ketika Anda memilih untuk memulai hari dengan berbicara tentang kemenangan daripada kekalahan? Mungkin Anda berpikir, tetapi percuma saya mengatakan bahwa saya baik-baik saja jika sebenarnya saya lelah atau memiliki masalah. Dan disinilah poin pentingnya. Ini bukan berpura-pura, bukan mengabaikan kenyataan.
Ini adalah memilih lensa yang akan Anda gunakan untuk melihat apa yang terjadi. Karena cara Anda menggambarkan hidup Anda, menciptakan cara Anda menjalani hidup Anda. Dan sains membuktikannya. Studi dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang yang memulai hari dengan afirmasi yang membangun menunjukkan tingkat kortisol yang lebih rendah, hormon stres, dan tingkat dopamin yang lebih tinggi yang bertanggung jawab atas motivasi. Sekarang bayangkan dua situasi. Seseorang bangun tidur, melihat dirinya di cermin dan berkata, "Saya tidak tahan lagi, hari ini akan berat." Yang lain bahkan saat menghadapi tantangan, melihat dirinya di cermin yang sama dan berkata, "Saya memiliki kekuatan, saya telah menang berkali-kali dan saya akan menang lagi." Menurut Anda, siapa yang akan memiliki kejernihan, energi dan kesiapan lebih untuk menghadapi apapun yang terjadi? Perbedaannya bukan pada keadaan, tetapi pada kata-kata. Dan jangan berpikir bahwa ini hanya teori. Pemimpin dan pengusaha besar selalu tahu kekuatan pernyataan. Muhammad Ali misalnya mengulangi tanpa henti, "Saya adalah yang terbaik." Ia tidak mengatakan itu karena ia telah memenangkan semuanya, tetapi karena ia ingin pikirannya percaya sebelum tubuhnya membuktikannya. Dan lihat apa yang terjadi. Kepercayaan dirinya membawanya menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah olahraga. Kebenaran terbesar adalah ketika Anda memulai hari dengan memilih kata-kata Anda juga memilih identitas Anda. Rasanya seolah-olah Anda sedang menandatangani kontrak dengan diri sendiri. "Saya adalah ini, dan saya akan hidup sesuai dengan ini hari ini." Dan seiring waktu, praktik ini menciptakan kenyataan baru. Bukan karena kata-kata memiliki kekuatan magis, tetapi karena kata-kata tersebut mengarahkan pikiran Anda, yang membentuk sikap Anda, yang menentukan hasil Anda. Entah, coba. Besok pagi, sebelum melakukan apapun, lihatlah cermin dan katakan siapa dirimu dan siapa dirimu yang sedang berkembang, bukan dengan ragu tapi dengan keyakinan, bukan dengan takut tapi dengan api semangat. Bicaralah lantang, bicaralah tegas, bicaralah dengan cara yang meyakinkan jiwamu sendiri, karena dunia akan mencoba menakut-nakuti, akan mencoba mendikte siapa yang seharusnya kamu jadi. Tapi jika suara pertama yang kau dengar adalah suaramu sendiri, menegaskan tujuan, kejelasan, dan keberanian, tidak akan ada gangguan luar yang mampu mengguncang harimu. Dan pertanyaannya sederhana. Benih seperti apa yang akan kau tanam besok pagi? Karena pasti benih itu akan tumbuh dan buahnya baik atau buruk akan menjadi cerminan tepat dari kata-kata yang kau pilih untuk diucapkan. Tubuh dan pikiran tidaklah terpisah seperti yang banyak orang percaya. Apa yang kau lakukan dengan tubuhmu di pagi hari menentukan kualitas pikiranmu sepanjang hari. Pernahkah kau perhatikan bagaimana postur tubuh yang bungkuk, pundak yang terkulai, dan napas yang pendek membuatmu merasa lemah, tidak aman, dan bahkan kehilangan semangat? Dan sebaliknya pun benar, ketika kau bangun, menarik napas dalam-dalam, meregangkan tubuh, atau melangkah dengan mantap, pikiranmu langsung berubah. Rasanya seperti sihir, tapi bukan sihir, ini fisiologi. Sains menunjukkan bahwa gerakan sederhana meningkatkan pelepasan endorfin dan dopamin, zat yang terkait dengan motivasi, energi, dan bahkan kebahagiaan. Artinya, jika kau ingin mengubah pikiranmu, ubah dulu postur tubuhmu. Sebagian besar orang bangun dan tetap berbaring, melihat ponsel, menelusuri berita, tenggelam dalam kekhawatiran, bahkan sebelum turun dari tempat tidur. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa jika kau memulai hari dengan duduk seenaknya, menyeret-nyeret langkah, otakmu memahami bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada semangat, dan mulai memperkuat perasaan itu sepanjang jam-jam berikutnya? Seakan kau mengirimkan pesan diam-diam pada dirimu sendiri, hari ini akan berat.
Sekarang bayangkan bangun dan segera bangkit, membuka dada, mengisi paru-paru dengan udara, bergerak dengan penuh energi. Pesan ini benar-benar berbeda. Aku hidup, aku yang mengendalikan. Gerakan di pagi hari bukan tentang memiliki tubuh yang sempurna atau mengikuti rutinitas kebugaran. Ini tentang mengaktifkan pikiranmu. Ini tentang memberi sinyal pada otak bahwa kau tidak akan menghabiskan hari sebagai korban keadaan, tetapi sebagai protagonis. Jalan cepat 10 menit, peregangan ringan, lompat tali, push up, atau sekadar menari mengikuti musik kesukaanmu sudah cukup untuk mengubah energimu. Yang penting bukanlah jenis gerakannya, tetapi niatnya. Bergerak untuk membangunkan pejuang di dalam dirimu. Dan di sini ada renungan. Berapa kali kau memulai hari dengan duduk, diam, mengeluh tentang kelelahan, dan merasa semuanya tidak berjalan lancar. Sekarang bandingkan dengan saat-saat ketika, meskipun tidak bersemangat, kau memutuskan untuk bergerak. Entah untuk berolahraga, berjalan kaki, atau bahkan merapikan rumah, dan menyadari bagaimana semangatmu berubah. Ini bukan kebetulan. Tubuh adalah pemicu pikiran. Winston Churchill misalnya adalah contoh terkenal dari sisi lain mata uang ini. Seorang pemimpin yang brilian tetapi menghadapi krisis depresi yang mendalam dan masalah kesehatan justru karena mengabaikan perawatan tubuhnya. Dia menghabiskan waktu lama dalam keadaan duduk, tenggelam dalam rokok, alkohol, dan malam-malam tanpa tidur. Meskipun pikirannya tajam, kurangnya gerakan fisiknya menjadi beban nyata yang tidak hanya memengaruhi kesehatannya tetapi juga stabilitas emosinya. Pelajarannya jelas, bahkan pemimpin terbesar pun dapat hancur jika mereka tidak memahami bahwa pikiran bergantung pada tubuh untuk berfungsi secara optimal. Tubuh menulis pikiran. Tidak ada kejelasan tanpa energi, tidak ada keberanian tanpa vitalitas. Karena itu, setiap pagi adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada otakmu siapa yang berkuasa. Ketika kau bergerak, kau tidak hanya bangun, kau mengirimkan sinyal yang kuat, aku siap. Dan dari sinyal itu, keputusan yang lebih baik diambil, konsentrasi meningkat, dan bahkan emosi yang paling berat pun kehilangan kekuatannya. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah kau ingin terus menyerahkan pagimu pada kelelahan dan kelesuan, atau apakah kau ingin mulai memprogram pikiranmu melalui gerakan? Ingat, ini bukan tentang estetika, ini tentang kebebasan. Ini bukan tentang berolahraga. Ini tentang membebaskan diri dari apati, karena setiap langkah, setiap napas dalam, setiap tetes keringat, adalah pernyataan diam-diam bahwa kau tidak menerima untuk memulai hari dengan kecil. Dan siapa yang memulai dengan besar, jarang berakhir dengan kecil. Ada kekuatan diam yang sebagian besar orang abaikan dan yang dapat sepenuhnya mengubah cara kau memandang hidup. Rasa syukur. Tetapi bukan rasa syukur yang dangkal, mengucapkan terima kasih karena sopan santun, atau memposting kalimat siap pakai di media sosial. Aku berbicara tentang praktik harian, sadar, disengaja, yang dilakukan terutama di menit-menit pertama pagi hari. Karena pada saat itulah ketika pikiran masih bebas dari kebisingan dunia, rasa syukur memiliki kemampuan untuk memprogram ulang persepsimu dan mengubah energimu dari dalam keluar. Sebagian besar orang bangun sudah memikirkan apa yang kurang. Kekurangan uang, kekurangan waktu, kekurangan pengakuan, kekurangan energi. Dan ketika kau memulai hari dengan pandangan kekurangan ini, semuanya di sekitarmu tampak tidak cukup. Kau membandingkan dirimu dengan orang lain, mengeluh tentang apa yang tidak kau miliki, dan hasilnya adalah kau menghabiskan sepanjang hari dalam perlombaan yang putus asa, mencoba mengisi kekosongan yang tidak pernah berakhir. Sekarang, pikirkan kebalikannya.
Ketika kau bangun dan secara sadar memilih untuk mengingat apa yang sudah kau miliki, kemenangan yang sudah kau raih, detail kecil yang memberi makna pada hidupmu, kau keluar dari kekurangan dan memasuki keadaan kelimpahan. Dan itu bukan filsafat murahan, ini sains. Para peneliti di Universitas California di Berkeley menemukan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur setiap hari menunjukkan tingkat kortisol yang jauh lebih rendah, hormon stres dan tingkat dopamin dan serotonin yang lebih tinggi, zat yang secara langsung terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini berarti bahwa praktik sederhana untuk membuat daftar 3 hal yang kau syukuri dapat memperkuat sistem kekebalan tubuhmu, meningkatkan tidurmu, dan bahkan meningkatkan semangatmu untuk bekerja. Jadi, berikut adalah latihan sederhana yang dapat sepenuhnya mengubah harimu. Saat bangun tidur, sebelum melihat ponsel atau khawatir tentang kewajiban, berhentilah sejenak dan sebutkan 3 hal yang kau syukuri. Bisa sesuatu yang besar, seperti kesehatan orang yang kau cintai, atau sesuatu yang tampak kecil seperti kopi yang akan kau minum selanjutnya. Tetapi lakukanlah dengan sadar, rasakan dengan sungguh-sungguh. Jika mau, tulislah di buku catatan. Jika suka, ucapkanlah dengan lantang. Yang penting adalah menjadikan praktik ini sebagai ritual harian. Mungkin kedengarannya terlalu sederhana, tetapi kenyataannya adalah sebagian besar orang tidak melakukannya. Dan karena itulah mereka terperangkap dalam siklus ketidakpuasan dan perbandingan. Rasa syukur tidak menghilangkan ambisimu, sebaliknya ia memperkuatnya. Karena ketika kau berangkat dari prinsip bahwa kau sudah memiliki nilai, bahwa kau sudah lengkap, pencarianmu akan kesuksesan tidak lagi karena keputusasaan tetapi menjadi ekspresi diri. Kau tidak lagi mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi apa yang sudah ada di dalam dirimu. Dan aku bertanya padamu, bagaimana hidupmu jika alih-alih memulai setiap hari dengan mengeluh tentang apa yang kurang, kau mulai merayakan apa yang sudah kau miliki? Mungkin perubahan yang kau harapkan tidak terletak pada pencapaian sesuatu yang baru, tetapi pada melihat sesuatu yang sudah ada di depanmu dengan cara baru. Pagi harimu menentukan siapa dirimu. Apa yang kau lakukan di menit-menit pertama setelah bangun adalah benih yang akan menentukan buah harimu, minggumu, dan dalam jangka panjang hidupmu. Inilah kunci sebenarnya yang coba ditunjukkan Napoleon Hill kepada kita. Kau tidak perlu menunggu hidup berubah untuk memulai. Kau mengubah hidup pada saat kau memutuskan untuk memulai dengan berbeda. Dan jika kau ingin melanjutkan perjalanan ini, ketahui bahwa di video berikutnya yang muncul di layarmu, kita akan naik 1 tingkat lagi bersama-sama agar kau menjadi 1% lebih baik daripada dirimu sekarang. Terima kasih telah bersamaku hari ini dan aku menunggumu di video berikutnya.